Ya. Nanti Sharon nyari 3 orang yang aku definisikan. Nah, ketiga orang itu mempunyai clue di mana clue-nya itu akan gitu. Apa juga iya kali ya, saya ini kan sering sakit kepala ya. Iya juga kali. Apa katanya itu, apa ini setelah di COVID itu paling kita kena ini demam ringan sama sakit kepala. Pantas saya sering sakit kepala ya. Iya sakit. Sering sakit kepala saya. Kalau pertama mah enggak. Kedua ini. Yang kedua ini, yang pertama mah enggak apa-apa saya. Hanya sakit aja dikit ngantuk saya mah. Lapar pertamanya, ngantuk, tidur, udah, cuma kayak rasa sakit ini aja biasa. Yang kedua ini badan saya tuh sakit semuanya. Kalau nggak sering sakit-sakitan, nggak masalah apalagi bangun tidur tuh, ya Allah sakit, kepala ini sakit. Tapi ada lagi isunya tuh. Ini kata kemarin saya dengar di ini. Apa namanya itu negara dari mana itu ya kemarin dia ngomongin mereka itu katanya ini bahaya karena kita disuntik. Bagaimana cara disukin katanya bahaya katanya. Iya. Apa katanya? Oh, Jepang. Bahaya katanya kita ini disuntik vaksin ini, efek sampingnya nanti ini katanya gimana pokoknya
Jepang aja ditunda apa penerimaan vaksin ini. Sebab katanya dampaknya pengaruh negatifnya sangat besar sekali. Jadi stop semua. Katanya itu, katanya kan dari Tiongkok ya, ini kan vaksin yang pertama Sinovac dari Tiongkok ya. Mereka tidak memakai. Jika kamu ingin melihat Allah tersenyum kepadamu, ada juga apa Iswan. Jangan sampai ada kesan gini teman-teman. Kita dulu mungkin pernah mengalami masa-masa yang kelam gitu ya. Pernah mengalami masa-masa jahiliyah, banyak dosa, jauh dari Allah, ninggalin sholat kayak gitu-gitu. Hampir semua dosa-dosa besar itu kita pernah ngelakuin. Pas udah hijrah kita ngomong gini, ada untungnya juga sih Ustadz, saya dulu pernah nakal. Kalau enggak saya jadi enggak kayak gini sekarang. Kalau enggak saya jadi nggak tahu kalau itu ternyata bahaya. Jadi dengan saya pernah nakal dulu, sekarang saya bisa ngedidik anak saya. Saya tahu anak saya kalau ada indikasi-indikasi mulai nakal nih, saya tahu banget. Karena saya dulu pernah kayak gitu. Nggak ada untungnya teman-teman. Yang harus kita syukuri bukan kita pernah nakal. Yang harus kita syukuri, kita pernah nakal tapi Allah masih kasih kita kesempatan. Itu yang kita syukuri, kesempatan tuh. Sampai akhirnya kita bisa berhijrah, Allah kasih hidayah, itu yang kita syukuri. Mawadda'aka rabbuka wa maqala itu booster banget teman-teman. Itu mood booster banget. Caranya kita baca berulang-ulang. Kalau kita lagi kayak ngerasa kok saya hidupnya gini-gini banget ya, kok Allah nggak nolongin saya, baca lagi wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Rabbmu tuh nggak pernah ninggalin kamu, nggak pernah benci sama kamu. Kok saya kayak hidupnya nggak berhenti dari masalah ya? Kapan sih datanya pertolongan Allah? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh nggak meninggalkan kamu, nggak benci sama kamu. Pertolongan itu pasti akan Allah datangkan. Ala inna nasrallahi qarib. Bukankah pertolongan Allah sudah dekat? Kayak gitu diulang-ulang sesuai dengan masalah kita. Kalau kita dikecewain, kecewa, sedih, kadang-kadang nggak harus dikecewain orang, kecewa sendiri, nggak jelas. Tiba-tiba kecewa, tiba-tiba kayak sedih aja. Pernah nggak sih sedih tapi nggak ada sebab? Tahu nggak kenapa? Hati kita itu diusik sama setan. Setan tuh emang senang musik hati. Dia tuh nggak musik fisik kita kecuali sesekali. Kayak misalnya ada guna-guna itu kan fisik kan. Tapi yang sering banget dailynya dia tuh musik hati. Lo bete dong, sedih tuh, marah dong. Dia kayak nyuruh emosi kita untuk kayak gitu-gitu sehingga kita ada hari nggak ada yang bikin masalah tapi kita kayak sedih. Nah gimana ngobatinnya? Satu doa, ya Jabbar, itu panggilan orang yang sedang sakit hati. Jadi satu artinya untuk orang yang lagi dizalimi, satu lagi untuk orang yang lagi hatinya kayak sedih, kayak disakitin. Jadi intinya adalah panggil Allah kalau kita lagi sakit hati dan dikecewain. kita pakai instrumen ya. Orang lain hanya sedikit menyakitimu, hatimu saja yang terlalu perasa. Ya, benar. Ya Allah, kita yang terlalu perasa. Karena emang fitrah kita perasaan gitu. Apalagi cewek lebih besar. Makanya kalau disakiti sama satu orang tuh kayak, aduh, ini bener banget sih. Ketika kita benci ataupun kecewa sama seseorang, kenapa malah Allah yang dijauhin? Kenapa ya? Padahal Allah salah apa? Malahan Allah yang punya semua jalan keluarnya. Kenapa kita harus ini singkat tapi pedes. Bener banget sih. Perbaiki dulu sujudmu baru fisikmu. Percuma kalian memperbaiki terus fisik gitu ya. Aku juga sama. Tapi sujudnya terbanyak guys ya. Kecewa karena manusia.
Siapa suruh berharap ke manusia coba? Sementara Allah selalu ada buat kalian, buat aku, semuanya. Allah tuh nunggu doa dari kita loh, harapan dari kita juga. Kita minta apa, Allah tuh nunggu. Pernah gak ngerasa gak pantas buat siapapun, ngerasa gak bisa ngebagain diri sendiri? Pernah tuh, bukan kamu aja, aku dan semua orang pun pasti pernah ngerasain kayak gitu. Insecure namanya. Tenang, ada Allah, cukup bersyukur, itu caranya. Tertampar doang, action kagak. Gimana sih ngomongin action ya? Apa salahnya kalau kita mau berusaha untuk lebih baik, kita sama-sama untuk berusaha untuk lebih baik, karena kita nggak sepenuhnya baik. Bener banget nih, sudah sesempurna apa dirimu sampai bisa menghina orang lain? Yang terpenting adalah kalau kita mau ngasih tahu, jangan sampai menghina apalagi menyakitkan. Kasih tahu dengan lembut dan sopan. Jangan berlarut-larut dalam sedih, kebahagiaanmu sedang menunggu. Aku agak cadel ya. Ya jadi buat teman-teman yang lagi sedih, kebahagiaan itu lagi menunggu kalian loh. Jadi jangan sedih lagi ya. Lawan kata dari kekayaan itu bukan kemiskinan, melainkan kecukupan, maka perbanyaklah bersyukur. Bener banget guys. Jadi jangan iri ya sama orang kaya, karena orang kaya itu belum tentu bahagia. Orang yang bahagia itu tahu rasanya bersyukur. Nah itu baru. Kita terlalu sibuk menjadi apa yang dunia suka sampai lupa untuk menjadi yang Allah suka. Sifatnya dunia itu melalaikan guys. Sampai kayak kita nggak tahu padahal hidup kita tuh simple loh, simple banget. Yakin dan percaya sama diri sendiri itu yang utama, ya benar. Tapi yang lebih utama itu adalah yakin sama Allah dan percaya sama Allah. Karena udah deh, kalian pasti tahu jawabannya kenapa. Jika kamu ingin melihat Allah tersenyum kepadamu, buatlah ibumu tersenyum. Aduh merinding banget ya Allah. Jadi surga itu kan pasti ada telapak kaki ibu. Jadi jangan sampai nyakitin hati ibu. Jangan sampai guys. Aku seseorang yang penuh dosa. Iya, aku. Tapi kenapa Allah itu baik banget? Allah itu selalu ngasih kesempatan, selalu maafin aku. Padahal aku tuh penuh banget dosanya. Aku tuh kadang malu aja gitu sama cara ngikhlasin orang yang kita cintai meninggalkan kita. Kalau Allah yang udah ngatur, jangan sedih. Kita harus ikhlas udah, karena Allah yang ngatur. Pasti ada yang terbaik di balik itu semua ya. Tenang, ada Allah. Ini betul banget sih. Jadikan kegagalanmu itu menjadi suplemen penyemangatmu di hari yang akan mendatang. Jadi buat teman-teman yang hari ini gagal, jangan sedih, jangan nyerah, karena pasti ada hari esok lagi. Semangat! Si aku yang berkali-kali membenahi namun lagi-lagi melukai diri sendiri. Iya, aku. Kayak sama halnya naik turun iman gitu loh. Tapi Allah selalu ngasih kesempatan buat aku, karena Allah balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu menjadi lebih baik. Iya, ini kerasa banget sih sama aku. Buat teman-teman, kalau kalian udah niat lebih baik, mau jadi lebih baik, yang baik itu bakal datang sendiri. Beneran deh, percaya itu. Mantap banget, tetap jadi orang baik walau keadaan memaksa untuk tidak menjadi diri sendiri. Jadi walaupun kalian disakitin banyak orang, nggak dipedulin banyak orang, tetap jadi orang baik karena kalian terhebat dari yang lain. Jika kamu kehilangan sesuatu dalam hidupmu, sebenarnya kamu hanya lupa bahwa semua itu titipannya. Bener banget. Jadi buat kalian semua yang lagi kehilangan, ingat itu cuma titipan Allah. Tenang, ada Allah. Bener banget sih. Jika mengeluh, ingatlah Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Buat teman-teman yang lagi ngeluh sekarang, yang lagi ngedown sekarang, ingat kata-kata ini. Karena sebenarnya Allah ngasih ujian tuh karena Allah sayang sama kalian. Itu. Jangan mundur, Allah tidak tidur, dan percayalah takdir baik sudah diatur. Masya Allah. Buat teman-teman yang lagi berusaha, yang lagi berjuang, jangan mundur ya. Apapun ujiannya kalian harus bisa lalui. Oke, semangat terus. Sering insecure, gak tau aja kalau sebenarnya itu termasuk super nikmat. Iya bener banget. Tahu gak sih kata lawan insecure apa? Bersyukur. Udah, kalau kalian udah bersyukur, tenang ada Allah juga. Semuanya beres, udah gak insecure lagi. Biarkan kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai kita kehilangan Allah karena seseorang. Astagfirullahaladzim, jangan sampai ya guys. Kalau kita udah kehilangan Allah,
semuanya bakal hilang. Kalau kita kehilangan seseorang, Allah masih ada. Hidup ini terlalu singkat untuk membenci orang lain. Ya benar banget. Ya Allah, jangan sampai kita tuh membenci orang lain. Kalau kita membenci, hati kita tuh gak tenang. Yuk sama-sama memaafkan guys. Bagus ini ilmu kan dokter ini macam Cara ikhlasin orang yang kita cintai meninggalkan kita. Kalau Allah yang udah ngatur, jangan sedih. Kita harus ikhlas aja karena Allah yang ngatur. Jika kamu ingin melihat Allah tersenyum kepadamu, dia bagian tulang nih. buatlah ibumu tersenyum. Aduh, merinding banget ya Allah. Jadi surga itu kan pasti ada telapak kaki ibu. Jadi jangan sampai nyakitin hati ibu. Jangan sampai guys. Gak pakai sepatu tinggi katanya. Iya, tadi kan ada yang bertanya kenapa kaki saya sakit ya dok katanya. Ada yang perawat dulu katanya kan. Ini saya ini Artinya untuk orang yang lagi di zona katanya gitu. Banyak berdirinya juga ini satu lagi. kaki sakit. Nah, ya apalagi kalau perempuan kan sepatunya ada yang pakai hak begini, gempuklah ini yang begini, gempuklah di sini kita itu yang ini katanya beban yang sini berat. Dikasih alas yang lembut, ada beli spesial tuh ada yang jual ditaruh dalam sepatu itu. Oke, sebenarnya tapi yang begini yang bawah situ begini itu kurang bagus sebenarnya. Kita pakai Kalau instrumennya. orang udah tua apa bahaya pak pakai kayak gitu, nggak boleh lagi kalau udah tua pakai sepatu. Masih bagus kan sepatu biasa, rata bawaannya itu paling bagus. Cara ikhlas. Sesuai dengan bentuk kita nomor tuh, jangan dipakai. Jika kamu ingin melihat, jika ka- jika kamu ingin melihat Allah tersenyum kepada Ada aku yang makan apa ya? Nasi aja dulu, nasi aja belum masak. Nasi aja belum masak. Masak nasi aja dulu. Dah bisa nasinya. Dah belum bapak makan. Nasi? Oh. Banyak itu. Ya, ya. Kalau makan ya dapatnya.